Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok makalah kami, yaitu metodologi studi Islam dengan judul pengertian dan sumber ajaran Islam. Nah, sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok pada kelompok 4 ini. Pemateri pertama yaitu Saudari Istiqomah yang akan membahas sumber ajaran Islam, dan yang kedua yaitu Saudara Hermawan yang akan membahas tentang Al-Quran dan ruang lingkupnya, dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri Suci Nur Hasdina yang akan membahas mengenai teori dan konsep istinbat hukum dalam Islam. Baiklah, dengan ini saya persilahkan kepada Saudari Istiqomah memaparkan materinya mengenai sumber ajaran Islam. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai pengertian dan sumber ajaran Islam. Nah, saya Istiqamal akan membahas materi yang pertama, yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam. Istilah sumber dalam bahasa Arab biasa disebut dengan masdar atau bentuk dari musadir. Kata masdar itu sendiri menurut makna etimologi mempunyai makna atau permulaan suatu sumber, tempat kemunculan sesuatu, dan di dalam Islam untuk menjalankan syariat Islam ada 3 pokok ajaran syariat Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga yaitu ijtihad. Nah, dalam sumber ajaran Islam juga terbagi menjadi 2, yaitu sumber ajaran Islam primer dan sumber ajaran Islam sekunder. Baik, yang pertama yaitu sumber ajaran Islam primer. Yang termasuk di dalam sumber ajaran Islam primer adalah Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan menurut para ulama klasik, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Rasulullah dengan bahasa Arab, merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Nah, yang kedua yaitu sumber ajaran Islam sekunder. Yang termasuk di dalam sumber ajaran Islam sekunder di sini adalah ijtihad, di mana ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan untuk suatu masalah yang hukumnya tidak dapat atau tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudari Istiqomah. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Hermawan yang akan membahas Al-Quran dan ruang lingkupnya. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu materi kedua merupakan kedudukan hadis dan ijma serta qiyas. Yang pertama, kedudukan hadis. Nabi Muhammad sebagai seorang rasul menjadi panutan bagi seluruh umatnya, baik yang diterima dari Allah yang berupa Al-Quran maupun yang ditetapkan sendiri yang berupa Sunnah. Banyak sekali masalah-masalah yang sulit ditemukan di dalam Al-Quran, namun terdapat solusi
solusi yang bisa kita dapatkan dari sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sunnah di sini merupakan sebagai penjelas bagi Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran belum jelas ketetapannya, tetapi hadis Rasulullah bisa memperjelas lagi ketetapan suatu masalah. Yang kedua yaitu kedudukan ijma. Kebanyakan ulama menetapkan bahwa ijma dapat dijadikan hujjah dan sumber ajaran Islam dalam menetapkan suatu hukum. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ijma dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang di dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau hadis tidak diperoleh solusinya. Yang ketiga yaitu kias. Kias menduduki tingkat selanjutnya, sebab dalam suatu peristiwa bila tidak dapat ditemukan hukumnya yang berdasarkan nas, maka peristiwa ini disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran. Mereka mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 2 yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang beriman mempunyai pandangan. Sekian materi yang sempat saya bawakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Hermawan yang membahas tentang Al-Quran dan ruang lingkupnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi ketiga, yaitu teori dan konsep intimbaj hukum dalam Islam. Nah, di sini teori dan konsep intimbaj hukum dalam Islam, bila para ulama dihadapkan kepada suatu masalah, pertama kali mereka mencari penyelesaian masalah itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi atau Rasul SAW. Nah, apabila para ulama hadis mendapatkan hadis yang berbeda-beda, maka mereka mengambil hadis sebagai sumber hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang lebih utama dan memenuhi persyaratan. Kalau para ulama tersebut tidak menemukan hadisnya, selanjutnya mereka meninjau dan mempedomani pendapat para sahabat Nabi. Nah, andai kata tidak juga diperoleh pendapat para sahabat mengenai masalah yang sedang dihadapi para ulama hadis tersebut, maka selanjutnya barulah mereka melaksanakan ijtihad untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tersebut, hukum dalam Islam, atau mereka belum atau tidak menyebarkan fatwa kepada masyarakat jika belum menemukan suatu jawaban yang pasti dan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tersebut. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai teori dan konsep intimbaj hukum dalam Islam. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang membahas tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Adapun kesimpulannya yaitu sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariah Islam. Dan di dalam Islam, untuk menjalankan syariat Islam ada 3 pokok, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Al-Quran yang menjadikan pedoman dan ketaatan kepada Rasul, yang berarti ketaatan kepada Sunnah merupakan kewajiban bersifat mutlak, maka ketaatan terhadap hasil ijtihad bersifat konfisional, bukan merupakan suatu keharusan yang mutlak. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam dan bernilai ibadah yang membacanya. Baiklah, itu dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last order, what you